Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Ani Cahyadi menyampaikan nih Pak. Tadi sudah dimulai dari Ketua Bawaslu nih, mungkin dari akademisi bagaimana pandangannya? Kenapa? 20 menit. Bisa nanti kita supaya lebih leluasa. Jadi nanti tinggal disambung dengan ini. Ya, silahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman saya, kolega, ya sahabat, ya mungkin junior sama-sama lah, Bang Aris Mardiono, Bung Aris saya kita panggil ya, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Bang Royan, ya kenalan lama Pak ya, pimpinan redaksi Banjarmasin Pos. Tadi sempat bernostalgia, ya, Ibu moderator, ya, para undangan, ya, anggota Bawaslu, Mas Tessa Aji Budiono, Pak Kasek ya di belakang ya, dan tadi dari pimpinan Adar Indonesia yang kami hormati. Teman-teman sekalian, ya, para generasi muda yang hadir, ya baik itu mahasiswa ataupun pelajar. Jadi begini. Saya beberapa waktu yang lalu, ya, ketika diminta menjadi salah satu panelis juga di Perpustakaan Nasional Jakarta, ada satu pertanyaan yang mengejutkan saya. Dan yang bertanya ini adalah anak SMA. Kebetulan anak SMA-nya sudah kelas 12. Artinya dia nanti menjadi salah satu pemilih pemula ya untuk pemilu tahun 2024. Pertanyaannya begini. Pak katanya, Pak Prof, saya sempat membaca banyak ya, mengenai dan menonton katanya di YouTube mengenai reformasi 98. Dia menanyakan apa yang salah dengan pemerintahan sebelumnya dan kenapa jadi terjadi reformasi. Padahal katanya setelah saya banding-banding ketika saya nonton di YouTube itu tidak ada yang berbeda. Maksudnya apa? Dalam kata saya yang tidak ada yang berbeda itu dalam konteks apa? Dalam konteks masyarakat kita bangsa Indonesia katanya. Saya berpikir keras ketika menjawab itu. Ya. Kenapa? Meskipun ya saya menyadari bahwa kami ini ya termasuk yang ikut di angkatan 98. Ya, meskipun disebut generasi milenial juga, bukan generasi kolonial ya. Karena generasi kolonial itu katanya yang lahir tahun 50-an, 60-an. Kalau lahir tahun 70-an, 80-an itu generasi milenial. Ya, kalau teman-teman ini, adik-adik ini ada generasi Z ya. Mungkin ada yang sudah generasi alpha atau beta mungkin ya. Yang muda-muda. Nah, jadi begini teman-teman. Kenapa dulu ada reformasi? Padahal sistem yang kita pakai itu adalah tetap sistem demokrasi. Apa yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Ya. Karena demokrasi itu kan banyak ya. Ya, di seluruh dunia banyak yang menganut sistem demokrasi. Nah, meskipun ya, sistem kerajaan juga ada ya, monarki yang disebut dengan monarki ya, sistem parlemen juga ada. Kita menyebutnya sistem demokrasi. Kenapa? Karena hasil galian ya banyak juga generasi muda yang galau ketika memahami demokrasi. Kenapa? Karena dia melihat konteks yang ada. Kita ini betulan demokrasi atau tidak? Kenapa? Karena ketika membaca teori demokrasi, yang dinamakan dengan demokrasi itu ciri khasnya adalah yang pertama kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Pertanyaannya apakah kita bebas? Yes or no? Ya. Nah, iya mungkin bebas. Ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kesamaan di depan hukum. Peace to peace adalah supremasi hukum. Hukum
tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Itu ciri khas demokrasi. Ya. Yang ketiga apa? Ciri khas demokrasi. Ya itu tadi yang disebutkan oleh abang kita yang tampan di depan ini, ya ini adalah pemilihan umum. Kita melaksanakan pemilihan umum yang gradual. Gradual artinya jelas waktunya per 5 tahun sekali. Ya, per 5 tahun sekali. Ya, untuk pemilunya. Ya, nanti kalau untuk pemilihan kepala daerah lain cerita ya. Ini untuk pemilunya. Ya. Yang keempat apa? Kesempatan yang sama. Apa yang disebut dengan kesempatan yang sama untuk memperoleh apapun. Makanya ketika kita menganut sistem demokrasi ini, boleh setiap kita bercita-cita mau jadi presiden. Ya. Kenapa? Karena memungkinkan, karena sistem yang kita pilih adalah sistem demokrasi. Coba kalau sistem kerajaan, tidak mungkin bercita-cita jadi presiden. Sebab yang jadi presiden atau pemimpinnya tadi pasti adalah anak raja atau putra mahkota. Gak mungkin Anda dilahirkan oleh Raja Salman, ya, meski kaya raya, ya, tapi karena sampean adalah raja anak Saman ke istrinya yang keberapa misalnya, ya, ya, tidak memungkinkan untuk jadi putra mahkota langsung kan? Nah itu. Tetapi di sistem demokrasi kita boleh bercita-cita untuk menjadi presiden. Nah itu. Nah. Lalu di sini apa yang harus menjadi komitmen ya bagi generasi muda? Ya, apa yang harus jadi komitmen? Kalau sistem yang kita pakai ini adalah sistem demokrasi dan bisa berjalan ya sesuai dengan sistem yang ada itu. Nah, tentu yang pertama generasi muda, teman-teman sekalian ini punya kekuatan the power of media sosial. Ya. Tetapi tadi saya optimisnya, jadi saya tidak percaya generasi muda itu percaya hoax. Saya tidak percaya. Ya, yang percaya hoax itu generasi kolonial pasti. Ya, kalau generasi milenial nggak mungkin, dia kritis. Pasti setiap, jangankan melihat berita-berita hoax, melihat foto cewek atau cowok cantik saja dia langsung tidak percaya. Pasti editan ini katanya, ya kan? Ya kan? Ya, apalagi berita-berita hoax. Saya kira tidak percaya saya. Nah oleh sebab itu konsolidasi untuk sosialisasi lewat media sosial ini penting. Terutama untuk apa? Mensukseskan pemilu ini. Bantu teman-teman Bawaslu. Ya, bantu teman-teman Bawaslu sosialisasi lewat game online misalnya. Kalau teman-teman gandrung lewat game online. Ya, karena game online itu tidak melihat strata, yang penting ikut game. Dan itu bisa berdiskusi, berdialog meskipun sambil main game. Ya. Nah, itu senjata yang luar biasa yang sangat strategis untuk mensosialisasikan pemilu ini. Yang kedua lewat media sosial yang teman-teman saya yakin banyak punya, tidak hanya satu. Bukan hanya punya Instagram, ya, tapi juga punya Thread sekarang, ya, punya Twitter yang meskipun tandanya berubah menjadi X, ya. Ya. Nah, Facebooknya bukan, akunnya bukan hanya 1 tapi 10, ya. Nah, itu supaya apa? Supaya ada yang memuji diri sendiri juga. Biasanya seperti itu, ya. Karena ada teman-teman itu yang mengupload, ya, karena dia punya akun 10, yang 9 itu memberi komentar, ya, memberi komentar uploadannya. Ada seperti itu. Nah, jadi itu manfaatkan betul-betul. Nah, yang kedua, teman-teman pasti menginginkan adanya keberlanjutan, continuous, ya, keberlanjutan bangsa ini arahnya kemana. Ya. Oleh sebab itu harus ditumbuhkan semangat kritis untuk mencari pemimpin, mencari wakil seperti yang dibilang oleh Bang Aris tadi. Betul-betul diseleksi, diselidiki betul-betul. Dan berikan pengertian kepada orang tua Anda. Karena kebiasaannya anak-anak generasi muda yang familiar dengan IT ini menjadi, boleh dikatakan menjadi pendamping, asisten bagi orang tuanya. Ya, karena menjadi asisten bagi orang tuanya, nah
inilah kesempatan untuk memberikan pengertian kepada orang tua yang betul seperti ini, ayah ibu. Ya, karena begini, contoh kasus saja, mau Sherlock saja kan ibu Anda tidak bisa, ya, bapak Anda tidak bisa. Sambil Sherlock bilang, Pak, nanti kalau milih pemimpin yang seperti ini, saya mau men-Sherlockkan bapak, tapi yang cari pemimpin seperti ini. Itu aja yang paling gampang, ya, paling gampang. Ya, jadi kemampuan Anda untuk menguasai IT itu adalah kesempatan bagi Anda untuk mengarahkan bangsa Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Itu salah satu tugas Anda juga. Nah, yang ketiga, kita harus peduli juga mengenai keberlanjutan bumi ini. Ya, bukan hanya keberlanjutan bangsa kita, tapi adalah kita harus paham apa yang disebut dengan climate change, perubahan cuaca. Dan saya kira generasi muda sangat gandrung itu. Nah, saya sering bilang kalau mau masuk surga, generasi muda harus banyak nanam pohon. Kenapa? Karena satu pohon itu bisa menyerap 60.000 liter air. Ya. Dan dia bisa menghasilkan ribuan liter oksigen. Jadi kalau kita mau bangsa kita, bumi kita bertahan, pertahankan ya kelestarian alam. Nah, itu penting juga untuk generasi muda. Baik teman-teman, kita kembali ke demokrasi. Ya, demokrasi, orang sering bilang demokrasi, apa sih demokrasi? Ya, ketika berpikir demokrasi sebenarnya paling tidak ya ada 3 yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Ya, Huntington itu bilang katanya yang pertama, seorang demokrasi yang mengaku ya, memahami paham demokrasi, yang pertama adalah dia harus mind of democratic. Berpikirnya itu adalah berpikir demokrasi. Kalau berpikir demokrasi berarti orang itu pasti menghargai pendapat orang lain. Pasti itu. Pasti menghargai kesetaraan. Tidak bias. Ya, biasnya macam-macam, bukan hanya bias gender tapi bias pekerjaan. Pasti. Seorang yang berpikir demokrasi pasti tidak memaksakan kehendak. Ya, seorang yang berpikir demokrasi pasti ya dia menempuh jalan kebenaran, pasti itu. Nah, oleh sebab itu, kalau ngaku teman-teman demokrat berpikir demokrasi, ya pikirannya harus demokratis dulu. Yang kedua apa yang disebut dengan skill of demokrasi. Jadi yang kedua itu adalah skill. Ya, nah, skill itu pengetahuan boleh dikatakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah praktis atau praksis. Ya. Jadi democratic, praksis of democratic. Nah, yang 3 ini kecenderungan sekarang cuman mempraktekkan demokrasi, tapi meniadakan skill dan mind pikirannya itu. Ya. Nah, jadi yang dipraktekkan cuman prakteknya saja. Karena praktek yang diterapkan akhirnya meniadakan yang 2 itu tadi. Yang terjadi ya kebanyakan contoh seperti sekarang ini. Yang penting menang. Bagaimanapun caranya tidak masalah. Itu hanya praktek demokrasi namanya. Tetapi tidak mempunyai skill dan tidak mempunyai pikiran demokrasi. Nah itu. Oleh sebab itu kita berharap teman-teman nanti generasi ke depan 3-tiganya harus betul-betul dikuasai. Ya. Supaya apa? Supaya kita, bangsa kita yang diharapkan tahun 2045 kita menjadi 4 besar. Ya, menjadi negara adidaya lah boleh dikatakan, negara 4 besar di dunia. Dan menjadi negara maju 4 besar, dan kalau itu terwujud, tidak ada lagi yang meremehkan Indonesia. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih.